Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai metode perencanaan pendidikan. Saya Miladiah Nurhayati, NIM 12205193216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode perencanaan pendidikan. Menurut bahasa, metode ialah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ahariqoh yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut istilah metode atau cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilalui untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, metode adalah cara sistematis dan terpikir dengan baik untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dilaksanakan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anasifa Umi Azhari. Saya dari kelas PGMI 3F dengan NIM 12205193087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang macam-macam metode dalam perencanaan pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Metode mean waste and analysis atau analisis mengenai alat, cara, tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang perlu dianalisis dalam metode ini yaitu means yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, waste yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih, dan ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan analisis tentang sumber daya yang ada, baik sumber daya internal atau eksternal. Yang kedua, melakukan analisis tentang beberapa metode atau strategi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang telah dirancang agar efektif dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, melakukan analisis tentang tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang secara integral dan berkesinambungan. Metode yang kedua yaitu input-output analisis, analisis masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interaksi dan interdependensi berbagai komponen, masukan dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan, misalnya analisis memiliki kebijakan mutu sekolah. Yang kedua, analisis sumber daya tersedia dan siap. Yang ketiga, analisis tentang harapan prestasi yang tinggi. Yang keempat, analisis terhadap pelanggan. Yang kelima, analisis manajemen MBS.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Izanali Yusro, NIM 12205193021, akan menjelaskan bagian 3 dan 4, yaitu metode cause effect diagram. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sikuan hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategik. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, ada beberapa metode yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan analisis beragam problem yang beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu melakukan analisis tindakan atau langkah-langkah yang tepat yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi beragam tantangan atau problem yang muncul pada era yang akan datang. Bagian 4 yaitu metode life cycle analysis. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dan memperhatikan siklus kehidupan mengenal produksi proyek, program atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komparatif dengan menganalogkan data langkah-langkah yang ditempuh dengan metode ini, yaitu fase konseptualisasi, fase spesifikasi, fase pengembangan prototip, fase pengujian dan evaluasi, fase operasi, dan fase produksi. Metode ini dapat digunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. Tahapan yang perlu diperhatikan oleh penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini yaitu: yang pertama, melakukan konseptualisasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, spesifikasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan prototip layanan pendidikan. Yang keempat, pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Yang kelima, operasi. Yang terakhir, produk atau output layanan pendidikan atau lulusan. Baik, saya Vera Sukma Wijayanti, Damar Induk Mahasiswa 1225131102 akan menjelaskan poin 2, metode perencanaan, melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tambahan metode perencanaan yang telah dikemukakan oleh Bapak Agus W. Smith. Beliau mengatakan ada 4 metode di sini. Metode perencanaan yang pertama ada metode econometric analysis, lalu yang kedua metode Delphin, yang ketiga adalah metode heuristik, lalu yang terakhir value add analysis. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah metode econometric analysis. Pengertian dari metode econometric analysis ini adalah menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitannya dengan ekonomi. Metode econometric ini mengembangkan perasaan-perasaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem dalam metode ini. Jika sangkut pautnya dengan rencana pendidikan yang menggunakan metode ini, harus memperhatikan hal-hal yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal. Lalu lakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
Lalu yang kedua ada metode Delphi. Menurut Nanang Fatah, metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta-fakta yang melandasi judgement tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Penerapan metode Delphi ini berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama adalah pendapat beberapa orang secara konsensus lebih baik dan lebih komprehensif daripada hanya pendapat seseorang. Lalu untuk memperoleh daya yang akurat, para panel hendaknya orang yang berpandangan luas tentang masa depan dan mengetahui permasalahan-permasalahan di organisasi. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh data bebas dari rancu atau para pakar diusahakan tidak saling berkomunikasi. Menggunakan teknik Delphi dapat dicapai menjadi 3 sasaran, yaitu penentu tujuan, penentu jenis pertanyaan, penentu persyaratan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu metode heuristik atau prosedur penulisan ilmiah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Lalu yang terakhir adalah metode value add analysis atau analisa nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan dalam layanan produksi. Dengan demikian kita dapat mendapat gambaran singkat tentang aspek tertentu terhadap aspek lain, kontribusi aspek tertentu untuk aspek yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.